Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa memelihara, memberikan rezeki, memberikan kecukupan kepada hambanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan untuk menghadiri kajian rutin kita pada malam Selasa. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pun semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan setiap syariat agama yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang sifat qanaah. Sifat qanaah. Sifat qanaah. Sifat qanaah ini adalah dasar dari agama. Yang berlawanan dengan sifat qanaah adalah merasa tidak puas. Jadi qanaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah, dan lawannya adalah selalu merasa kurang. Dan ini adalah penyakit akhir zaman, Pak. Penyakit kita ini, yang kadang-kadang tidak kita sadari, kita itu senantiasa menuntut kepada Allah untuk mencukupkan apa yang kita minta, padahal nanti belum tentu yang kita minta itu baik untuk kita. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kita lihat dari definisi dulu, ta'rif atau definisi dari qanaah. Al-qanaatu, al-qanaah. Qanaah itu bermakna merasa cukup dan ridho dengan apa yang Allah berikan, atau dengan kata lain adalah mencukupkan diri dengan bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Umpama anu ayeuna gaduh sapeda wungkul, datang mikiran gaduh motor. Sudah saat ini apa yang kita miliki itu yang kita syukuri. Karena seringkali kita itu melampaui pikiran kita, melampaui kenyataan kita saat ini. Kita menginginkan sesuatu yang besar, yang jauh dari jangkauan kita, padahal yang sudah jelas-jelas yang kita miliki itu jarang sekali kita syukuri. Sekarang saya tanyalah. Jadi umpama kita saat ini punya motor, punya sepeda. Yang kita miliki saat ini itulah yang kita syukuri. Karena terkadang kita memikirkan sesuatu yang belum kita miliki. Yang kemudian setelah kita memikirkan apa yang tidak kita miliki itu, muncul rasa keinginan berlebih dalam diri kita, kemudian kadang-kadang tidak jarang membuat kita tidak bahagia. Tetangga mah tos kapeser mobil, urang mah acan. Jadi fokusnya ke sesuatu yang tidak kita miliki. Padahal apa yang sudah kita miliki saat ini apa? Motor. Pernah nggak kita mensyukuri motor yang telah kita punya saat ini? Ini umpama nih Pak. Pernah nggak kita mensyukuri ini kita tangan bisa bergerak begini? Kapan kita terakhir mensyukuri?
Kapan, Pak? Mata kita sekarang masih bisa melihat barangkali. Terakhir kapan kita mensyukurinya? Ini kedipan kelopak mata kita, kemudian telinga kita, kemudian kita bisa bicara, kita bisa mencium bau. Kapan terakhir kita mensyukurinya? Kapan itu? Atau jangan-jangan kita tidak pernah, karena berfokus sesuatu yang sebetulnya jauh dari jangkauan kita, yang sudah kita miliki saat ini kita tidak mensyukurinya. Nah, ini maksud dari pembahasan kita malam hari ini. Jangan terlampau jauh memikirkan sesuatu yang belum kita miliki, tetapi yang sudah jelas-jelas kita miliki kita tidak mensyukurinya. Maka ini yang jelas Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan memang orang-orang yang tidak mensyukur ini termasuk dalam kategori kufur nikmat. Kufur itu berarti orang yang tertutup hati dan matanya untuk memahami bahwa nikmat itu sedemikian luas kepada kita, tetapi kadang-kadang kita seperti berputus asa terhadap doa-doa yang tidak Allah kabulkan atau belum dikabulkan barangkali. Begitu. Jadi seringkali kita mau begitu, Pak. Maka qanaah ini dalam hasanah keilmuan Islam penting untuk dipelajari. Karena supaya kita menjadi orang yang bahagia dengan keadaan kita saat ini. Kalau nanti kebahagiaan itu diukur dengan harta, berapa banyak nanti orang yang tidak bahagia? Kalau ukurannya adalah harta. Itu dulu. Apa dalil dalam Al-Quran? Berapa diantaranya saya ambil dalam surah At-Tolaq ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan. Apa yang dicukupkan? Kebutuhannya, keperluannya. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah dan merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Itu janji Allah, Pak. Ini janji. Allah itu menjanjikan seseorang akan dicukupkan apabila dia berserah diri kepada Allah. Yang jadi masalah kita sekarang itu, Pak, kadang-kadang kita tidak berpuas diri dengan apa yang telah Allah berikan. Sudah berusaha, tetapi di akhir tawakalnya hilang. Gak ada. Kan harusnya bertawakal, ikhtiar sampai maksimal. Kemudian setelah itu nanti apa yang sudah diupayakan dipasrahkan. Nah, kadang-kadang kita lupa di akhirnya itu, bahwa segala sesuatu yang kita usahakan itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu yang seringkali kita lupa tuh. Maka di sini kata Allah, barang siapa yang berserah diri, apa mana berserah diri, Pak? Pokoknya segala sesuatu yang telah kita upayakan, nanti hasilnya sesuai ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita menerimanya. Itu makna berserah diri. Jadi full kita berserah diri kepada Allah setelah berikhtiar itu. Mau baik, mau buruk, menurut pandangan kita, kita serahkan kepada Allah saja. Gitu. Dalil dalam Al-Quran. Kemudian dalil hadisnya bagaimana, Ustadz? Yang pertama, saya sebutkan 3 saja di sini. Yang pertama dalil hadisnya adalah qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Pernah nggak, Pak, dengar yang kayak begini, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan, terutama nikmat iman dan Islam. Dari mana kata-kata itu, Pak? Dari ini hadisnya. Bahwa Islam itu merupakan sebuah kenikmatan yang besar. Ini hadisnya. Beruntung, kata Nabi, sungguh, menggunakan kata qad. Kalau dalam ilmu nahwu, kalau sudah ada qad, mesti kesananya fi'il mudhari, fi'il maksudnya. Di sini kebetulan aflaha itu fi'il madi. Qad aflaha, maka sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Kemudian yang keduanya waruziqa kafafa, dan diberikan rezeki yang cukup.
Yang ketiganya, wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Dan Allah menjadikannya qanaah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Di situ saya tulis, hadis ini menjelaskan bahwa keberuntungan sejati adalah pada keislaman, kecukupan rezeki, dan sifat qanaah. Nanti Pak, turunan dari sifat qanaah ini adalah dia tidak terlalu berambisi kepada dunia. Nanti dibahas, Ustaz, kalau begitu nanti kita tidak berupaya, kita tidak mencari nafkah. Sebentar dulu, itu tahan dulu itu. Hadis kedua, laisal ghina, kata Nabi, an kasratil arad, walakinnal ghina anin ghinan nafs. Ini yang biasanya dipakai oleh orang-orang yang lemah nih. Padahal pengertiannya tidak semudah itu. Kata Nabi, kekayaan itu bukan karena banyaknya harta, tetapi kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa. Jangan dipahami oleh orang-orang yang lemah, nantinya ini jadi makin kita tidak berusaha, yang penting kaya hati. Yang penting kaya hati, dar ke orang. Nah, ini perlu penjelasan lebih. Kita lanjut dulu. An Ubaidillah bin Muhsinil Khatmi. Ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ahmad nomor hadis 23.408. Kalau yang tadi itu di 2373 hadis riwayat At-Tirmizi, dan semua hadis ini sahih. Apa kata Nabi? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa di antara kalian bangun pagi dalam keadaan aman di tempat tinggalnya. Pak, kita bangun pagi dalam kondisi yang aman, tentram, damai, itu kenikmatan luar biasa, kata Nabi. Karena bayangkan kita bangun tidur dalam kondisi perang. Bisa nggak tidur kira-kira? Berarti kita dalam kondisi aman itu kenikmatan luar biasa. Kalau tidak digunakan untuk ibadah, wah itu kufur nikmat sekali, Pak. Karena saat ini yang mengalami perang itu ya bujeng-bujeng ke masjid, Pak. Bujeng-bujeng ke masjid. Melihat kiri kanan saja sudah ada keluarga yang meninggal, ada anak yang masih kecil meninggal. Luar biasa itu. Dan kita di sini itu cuma tinggal bangun, kemudian berdoa ke masjid. Kan begitu. Begitu nikmatnya, Pak, itu. Tapi kalau itu tidak digunakan untuk ibadah, wah luar biasa, berarti kufur nikmat sekali. Sudah diberikan semua yang telah kita harapkan, tidak digunakan untuk beribadah, rugi itu. Yang itu yang pertama, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Bangun dalam keadaan aman itu kenikmatan luar biasa, kata Nabi. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi. Sehatnya badan kita. Nih sekarang saya tanya, apakah badan kita saat ini sehat, Pak? Ini kira-kira kenikmatan bukan? Nikmat, luar biasa. Kopi, kopi nikmat, ngudud nikmat, kan luar biasa. Ayah sih gana gewa ya nama. Libur heula karena Persib. Oh ayah cenah Pak. Kalem ya Pak. Langsung wah apa ada di. Tong hilap cengekna Pak, sok aya cengekan. Mu'afan fi jasadihi. Afiat, kita sering menyebutkan sehat wal afiyah. Jadi afiyah itu badan ini betul-betul terhindar dari penyakit. Sehat, kalau sehat saja sudah apa yang kita rasakan nyaman. Tapi kalau afiyah itu ini supaya digerakkan kesehatan kita ini kepada ibadah gitu. Tuh, sehat wal afiat, sehat wal afiat, sehat yang menuntun kita kepada jalan kebaikan, maksudnya begitu. Kalau untuk sehat saja membuat apa? Sehat saja tapi abok umpama. Sehat tapi judi umpama judol. Kan buat apa itu? Maka sehat wal afiat. Da moal aya misalkan kieu, aya nuju judol gitu, main judi. Mugia Bapak sing damang. Sehat wal afiat nuju judol gitu aya teh kira-kira. Da moal. Sehat wal afiat itu untuk perkara yang baik.
Didoakan supaya kesehatannya menuju kepada kebaikan, begitu. Itu kedua. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Yang ketiga adalah kita masih bisa makan Pak hari ini. Saha anu ayeuna teu acan tuang. Aya teu da moal Pak. Yang luar biasanya kadang-kadang meskipun kita tidak tahu dapat rezeki itu dari mana, tapi pada saat makan ada makanan. Benar atau tidak Pak? Benar nggak Pak? Ada itu makanan. Dulu kita berpikir pada saat umpama ada satu waktu kan kita barangkali tidak punya uang, dan ini pasti dialami oleh semua orang. Satu waktu orang teh tegaduh cicis Pak. Ya kumaha orang teh tuang, beas CF umpama. Ya kan? Ujug-ujug Pak Haji, usah dia ya beas. Ya lembur, begitu Pak. Jadi Allah akan senantiasa memberikan rezeki kepada hambanya. Tong hawartos Pak. Tapi memang kita patut untuk berikhtiar. Maka kata Nabi, masih bisa makan hari ini, itu adalah kenikmatan yang besar. Alhamdulillah Pak. Secara mungkin keuangan kita sedang sulit, tetapi kalau masih bisa makan hari ini, itu kenikmatan yang besar. Itu dulu saja disyukuri, jangan yang lain. Alhamdulillah. Kemudian turunan dari bisa makan hari ini ditambahkan. Kalau redaksi dari hadisnya seperti itu. Ini bisa pemahamannya bisa dilebarkan. Kita masih bisa minum hari ini dengan enak, itu juga kenikmatan. Ada orang yang minum rasanya pahit. Kan aya dah. Ngaleut, tuang, asalnya pararait. Aya nu gitu kan? Kalau sekarang kita masih merasakan nikmat, berarti itu patut disyukuri. Karena begitu banyak orang yang minum, yang makan dalam kondisi tidak enak. Kemudian berikutnya, kita masih ada nggak di sini yang sudah banyak pantangan ada, dan sepuh masih gana mah terkena ditaruh sih namanya. Kacang-kacangan, entong ya. Kacang-kacangan kena naon Pak? Asam urat. Terus naon gorengan kolesterol. Terus naon deui? Nu hejo-hejoan asam urat sami tah. Santen asam urat sami. Sangu kana naon? Diabetes. Sadayana kan tos mulai dikurangan tuh Pak. Betul ya. Tapi apa yang kita makan hari ini, kalau ada itu kenikmatan. Berarti kalau ada yang dikurang itu pertanda pertama orang teh tos sepuh eta hiji. Eta warning eta teh Pak. Kieu kitu wah ulah. Ngaleut eta teh naon es campur, nyeri gerong. Wah, macam-macam lah you know. Faka'annama hizat lahud dunya. Kalau yang tadi itu sudah terkumpul Pak, kita bangun dalam kondisi aman. Begitu bangun tidur kita sehat badan. Turunannya nanti tidak punya hutang, turunannya itu Pak. Sehat tapi hutang seueur, da anger lieur, jangar. Anger, turunannya sehat badan, makanya walafiat tadi. Sehat badan, kemudian tidak punya hutang, ada makanan untuk hari ini, meskipun cuman hari itu gitu, hari ini saja. Maka kata Nabi seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. Artinya apa Pak? Itulah kenikmatan dunia yang sebenarnya. Bukan apa yang kita bayangkan, pingin ini, enggak. Apa yang telah kita miliki saat ini, bangun tidur dengan aman, nyaman, wudhu dengan aman, pergi ke masjid juga dengan aman, itu kenikmatan luar biasa. Kalau itu kenikmatan, maka kenapa banyak orang yang tidak melakukan? Kenapa coba? Karena dia berasumsi itu bukan kenikmatan berarti. Itu masalahnya kan? Kalau yang memahami itu kenikmatan, mesti kenikmatan yang telah Allah berikan itu dibawa untuk ibadah, kan mestinya begitu. Tapi kalau ini tidak membawanya untuk kemudian beribadah kepada Allah, maka berarti dia berasumsi itu bukan kenikmatan. Bagi dia kenikmatan itu kalau harta sudah melimpah.
Ternyata pada saat nanti harta melimpah, banyak bermaksiat, malah lebih kacau itu yang begitu. Bisa dipahami sampai sini, Pak? Ada gampil yang menurut kiamanya. Memahami qanaah mah da sakicep ini. Sekarang, apa konteks qanaah dalam zaman now nih? Di kondisi sekarang nih kita bawa nih, relate nggak? Ada relasinya nggak? Banyak. Pertama, saat ini media sosial itu kan sedang luar biasa, Pak. Dan mungkin akan beberapa tahun ke depan seperti itu. Sudah dimulai eranya. Di media sosial orang bagaimana menampilkan banyak kemewahan kan? Ini pertanyaan sekarang buat kita, apakah kemewahan yang ditampilkan itu sesuai dengan realnya nggak? Sesuai dengan kenyataan nggak? Banyak yang enggak, Pak. Orang yang betul-betul kaya, yang kita sebut nanti flexing itu, dia tidak akan pernah menampakkan kekayaannya. Low profile, Pak. Kalau orang yang kaya betulan gitu, ya apa sih, buat apa diketahui orang? Karena juga berbahaya. Kalau orang mengetahui kita banyak uang, gimana kalau banyak maling ke rumah? Ada imah kaya. Kan bermula kejahatan juga dari situ, itu celah. Dikejar pajak kan, begitu di udag-udag pajak teh, oh mengaku miskin. Aneh kan, aneh. Ini media sosial, gara-gara media sosial nih, Pak. Sesuatu yang tadinya tidak terungkap, jadi sengaja untuk dibuka itu ke publik. Maka flexing yang kita kenal sekarang itu adalah bahaya sekali dari media sosial. Kemudian iklan luar biasa sekarang, iklan, tontonan televisi. Tapi sok mikir, Pak, sinetron televisi, ayah pemeran utama kasep, gagah, ganteng, kaya, pimpinan perusahaan, gitu ya nanti, Pak. Betul loh, Pak. Ningali putra we gitu, sok ningalian sinetron tapi Utara. Cuman kerencang muncul ningali gitu. Kan sok aya di handap nanti Pak BO. Bimbingan orang tua kan, tapi mah ngabimbing we gitu. Iklan, sinetron ayeuna teh, Pak. Otak remaja kita yang melihat, bahkan ibu-ibu kita, orang-orang tua nih yang sudah sepuh, kadang-kadang yang sudah ini teh, Pak. Melihat itu kan seperti dunia nyata yang harus begitu. Anaknya harus kaya, orang tuanya harus kaya. Makanya nanti ada kasus anak yang minta handphone ke orang tuanya, boro-boro kata orang tua membelikan handphone, buat makan saja susah, mulai dibacok, betul, dibunuh, akhirnya begitu. Karena dari apa? Tontonan. Jadi tidak merasa qanaah, oh orang tua teh sudah susah begini, boro-boro gitu minta handphone, buat makan saja susah, buat biaya sekolah saja susah, dari mana? Qanaahnya hilang, Pak. Itu bahaya sekali. Kemudian yang masalah kemudian adalah budaya yang mendorong masyarakat untuk membelanja yang di luar kemampuannya. Sekarang ada Shopee Pay Later. Nu pay later itu apa? COD. Banyak kasus yang dikirim ke rumah nggak bisa bayar ternyata, Pak. Dan itu banyak kasus itu, Pak. COD itu yang tidak bisa bayar, atau pay later tadi. Karena pay later itu kan sudah dulu memiliki bayar belakangan kan. Pay later kan begitu. Berarti orang diminta untuk berhutang di luar dari kemampuannya membayar. Kan ini bahaya, Pak. Dan sekarang itu marah. Padahal kata agama, kamu diharamkan menzolimi dirimu sendiri. Ini termasuk zolim nggak? Zolim itu. Dan itu hukumnya haram, Pak. Haram itu. Media sosial, iklan, sinetron, kemudian dorongan untuk banyak membeli itu. Kemudian ingin tampil mewah. Outfit. Sebuah kamarima pembahasan di Pak Ustadz Dian teh, outfit na goes umpama kaos 4 juta. Ya kan? Sepatu 2,5 juta. Celana dalam 1,5 juta aya, Pak. Eta fiturna naon, Pak, eta?
Kan ayah ya kaos dalam teh Pak, kaos dalam ayah anu 500.000 ya kan, terus jam sanes ningalikeun wabi macam jam ayah nu 2M kan, jam unggul 2M ayah nu 200 juta, paling mirah panginten ayah nu 25 jutaan. Kan luar biasa itu Pak. Kadang-kadang itu sengaja untuk apa? Membuktikan ke orang-orang seolah-olah bahwa dia itu kaya raya, strata sosialnya tinggi gitu. Ini kan masalah Pak dalam sosial, dan dari sudut pandang agama ini bermasalah, menzolimi diri sendiri. Dan yang terakhir adalah seringkali kita membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Ini sering Pak. Banyak yang membuat kita tidak bahagia itu kita membandingkan kita dengan orang lain. Padahal Allah menciptakan kita dengan jalur kehidupan kita sendiri yang unik. Setiap orang itu tidak sama. Lingkungannya tidak sama, pendidikannya tidak sama, pengalaman hidupnya tidak sama. Kenapa pada saat kita membandingkan tuh seolah-olah kita itu sama? Di kondisi ini kok kita mah begini-begini saja, orang lain mah sudah kemana umpama. Sering itu Pak. Jadi stop membandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu akan membuat kita tidak bahagia. Bagaimana kita menarik untuk qanaahnya nih sifat kita? Yaitu pertama, membentengi diri kita dengan sifat tamak. Kalau kita sudah memiliki handphone Android ya sudahlah, jangan minta iPhone. Sudah, fungsinya sama nggak? Ya sama saja. Berarti jangan dinaikkan stratanya, sudah kemampuan kita Android. Begitu. Jangan gengsian. Apa jangkrik. Tulali itu Pak. Pami gaduh na aina vario, tong mikir gaduh expander entos lah vario. Siap. Entos we ya. Kemudian berikutnya adalah kita itu juga kadang-kadang sering haus akan pujian. Nih, kita misalkan di media sosial, umpama ini mah, yang sering, alhamdulillah emas lagi mahal juga masih kebeli emas. Di capture teh nuju etan apa? Transaksi nanti. Alhamdulillah meskipun emas mahal masih kebeli emas. Upload status kan. Masalah nggak itu Pak? Masalah. Masalah bagi yang tidak punya. Tegaduh cicis mana jangar Pak ningali tetangga aduh itu sekieu wae statusna. Mendidih jelas itu Pak. Mendidih jelas. Jadi haus pujian. Haus pujian ini sering masuk ke kita. Karena sekarang media sosial sudah terbuka sedemikian rupa. Informasi apapun. Maka kadang-kadang orang itu menunjukkan sesuatu yang sebetulnya di luar kapasitasnya. Banyak orang yang bicara sana-sini padahal bukan kapasitasnya. Betul enggak Pak? Iya. Bukan bidangnya, bukan paknya, bukan keahliannya, tapi dia bicara melewati batas-batas itu. Jadi bebas ngomong gitu Pak. Seolah-olah dia seorang ahli gitu. Ahli di atas ahli, core of the core. Mbah Gundul, ahlinya para ahli, seolah-olah kan begitu Pak. Maka agama dihajar pembahasannya. Kadang-kadang menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman sendiri, menafsirkan hadis padahal tidak pernah belajar hadis, tiba-tiba bicara hadis. Kemudian nanti belajar macam-macam, seolah-olah mengetahui segalanya, padahal kosong. Ini masalah. Kenapa? Iya. Jadi seolah-olah ChatGPT, Google itu akhirnya orang tidak mau belajar. Seolah-olah cukup dengan itu. Tidak perlu talaki, tidak perlu pengajian. Jadi pinternya pinter Ustadz GPT. Ustadz Google, Ustadz GPT. Nya mondok ente. Ngaos ente, tapi nggak bahas hadis. Gitu. Jadi ada pembagian Pak. Hadis itu kalau yang sifatnya umum boleh. Yang sifat pemahamannya umum gitu, boleh saja. Tapi kalau itu sampai dalam ada pembahasan ini ulama berbeda pendapat nih, ada ini, jangan, itu hindari. Kalau kita tidak pernah mempelajari.
Karena begitu disampaikan salah kesimpulan, bahaya itu. Dan sekarang zamannya begitu, Pak. Makanya qanaah itu dalam hal ini bagaimana? Sudahlah, apa yang kita miliki saat ini keilmuannya. Kalau memang kita mempelajari dari awal, seandainya misalkan ilmu bahasa Arab, umpam, ya sudah berarti ke sana larinya. Jangan bicara ilmu matematika. Gitu. Kemudian kalau seandainya kita sekarang seperti Pak Haji Wito, umpama bahasa Inggris, sampai S3-nya di bahasa Inggris, berarti faknya bidangnya di situ. Ya sudah, berarti di situ faknya. Dan di situ nanti kemampuan yang bisa digali, bisa dieksplor. Yang jadi masalah itu adalah tidak tahu tapi seolah-olah tahu. Supaya apa tujuannya? Ingin dapat pujian bahwa dia tuh pandai segalanya. Padahal keliru. Gitu. Jadi penting sekali makna qanaah di dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Ini harus kita perhatikan mana kira-kira yang boleh, mana yang tidak. Ini supaya jadi rule gitu. Rule kita dalam kehidupan. Kemudian saat ini itu tingkat stres besar sekali, Pak. Saya lihat datanya itu, ini tidak saya tidak saya cantumkan karena saya pikir bisa dinarasikan saja. Saat ini, Pak, tingkat stres itu tinggi. Di seluruh dunia tinggi, Pak. Tinggi sekali tingkat stresnya. Kenapa? Karena masalah tidak qanaah. Barangkali Bapak yang rajin buka berita, Korea Selatan seringkali artis-artisnya bunuh diri. Kenapa? Coba saya tanya. Padahal kekayaan sudah tidak usah diomong lah. Kemudian masalah famousnya, masalah terkenalnya sudah pasti. Yang K-pop itu, Pak. Kemudian apa yang kira-kira menurut kita secara keduniawian itu terpenuhi? Apa sih? Yang kurang apa? Mobil sudah punya, rumah apa lagi? Kekayaan sudah lebih dari cukup. Bahkan mungkin beberapa turunan sudah bisa ditabung gitu. Tetapi kenapa bunuh diri? Coba. Karena tidak ada qanaah. Berarti masalah besar. Alhamdulillahnya kita masuk tadi kepada Islam itu. Islam memberikan tuntunan bahwa yang namanya harta kekayaan itu bukanlah tujuan, tetapi hanyalah alat untuk mencapai akhirat. Berarti alat saja dunia mah. Begitu. Yang perlu ditekankan di sini adalah keseimbangan mental dan emosionalnya terhadap tingkat stres ini. Sekarang kita gali lebih dalam. Kenapa stres itu ada, Pak? Kenapa stres itu ada? Stres itu kan sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi. Sederhananya kan begitu, Pak. Kita mengharapkannya A, yang terjadi B. Begitu. Makanya kita, kenapa nggak terjadi ya? Kita mengharapkannya uang 10.000, dapatnya goceng. Itu yang membuat kita stres. Sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu. Maka banyak di sini orang yang terganggu kalau dalam bahasa agama, maka ketenangan jiwanya itu hilang. Hilang itu, Pak. Maka dalam sifat qanaah, keseimbangan mental ini harus dilakukan dengan cara apa? Banyak beribadah kalau kita mau. Kalau masalah sedang pelik, banyak hal-hal yang sepertinya tidak sesuai dengan harapan kita, Nabi mengajarkan ada sholat sunnah hajat, kan ya? Ada sholat sunnah tahajud di sepertiga malamnya. Kemudian ada sholat sunnah duha di situ. Agama kita sudah menuntun itu, Pak, supaya apa? Kita itu qanaah. Kalau masalah seperti berat apa yang kita alami sekarang, seperti dalam otak kita itu buntu nih, nggak punya jalan kita. Ya sudahlah, pasrahkan saja. Tadi berserah diri itu. Pasrahkan saja. Allah yang telah menghidupkan kita, dan nanti Allah juga yang akan mewafatkan kita, dan pasti Allah yang akan memberikan solusi atas apa yang telah kita alami, cobaan, kemudian apa macam-macam lah yang membuat kita merasa tidak nyaman. Allah nanti akan memberikan jalan, tapi syaratnya adalah berserah diri. Begitu. Kemudian yang C-nya adalah ini yang sering juga nih, Pak, ketahanan ekonomi keluarga. Yang C-nya nih, Pak. Saya tulis di situ, banyak keluarga terjerat hutang karena memaksa gaya hidup di luar kemampuan.
Ini juga harus diperhatikan. Banyak ini. Banyak keluarga yang sekarang masuk ke jurang hutang yang luar biasa dikarenakan sebetulnya tidak mampu tetapi memaksakan diri. Bahkan dalam ilmu finansial itu, di ilmu keuangan itu kan, kalau kita punya hutang tidak boleh lebih dari 30% dari aset yang kita miliki. Nggak boleh. Kalau kita punya aset misalkan 100 juta, hutang itu tidak boleh lebih dari 30 juta, Pak. Nggak boleh. Kalau lebih berbahaya, akan ada potensi besar gagal bayar. Ini dalam ilmu keuangan kan begitu. Nah, yang terjadi sekarang over, Pak. Punya asetnya katakan 100, dia ngutangnya sampai 120, 200, 300, di luar kemampuan dia membayar. Dan sudah pasti itu. Pasti itu, Pak. Betul atau tidak, Pak? Begitulah, Pak. Maka sifat qanaahnya dalam kondisi konteks ekonomi tadi, yang pertama adalah kita harus betul-betul melihat, ya kira-kira orang teh sanggup apa henteu bayar, nah tak gitu. Harus dipertimbangkan gitu, Pak. Ini kita sanggup nggak bayar, sanggup nggak bayar, sanggup nggak bayar. Hutang itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah dalam Islam, Pak. Yang jadi masalah adalah mampu nggak bayarnya. Kalau di awal kita memperkirakan sudah tidak mampu bayar, jangan. Stop sampai situ. Jangan berarti. Tapi kalau kira-kiranya memang mampu, ya ada nih pemasukan, ya tidak ada masalah. Hutang piutang itu nggak ada masalah. Gitu. Yang jadi masalah teu bayar naeta. Atau tidak ada niat sama sekali untuk bayar. Parah tuh, Pak. Parah, tidak ada niat gitu. Niat saja tidak punya untuk bayar. Bahaya itu. Apalagi bayar kan? Bahaya. Kemudian berikutnya, yang D adalah itu produktivitas. Kadang-kadang kita merasa kok kita mah kurang terus ini, Pak. Kita merasa kekurangan terus. Orang gaduh dana gaji umpama 5 juta, ya seperti kurang aja, kurang. Gaduh pensiunan sekian, kurang. Hati-hati maksudnya, Pak. Ini hati-hati. Jangan-jangan yang sekarang itu, yang sering kita dapatkan itu tidak berkah karena kita tidak bersyukur atas itu. Hati-hati. Dan pengajian malam hari ini untuk mengingatkan itu. Syukuri saja apa yang kita miliki saat ini dan jangan terlalu memikirkan apa yang dimiliki orang lain. Kemudian yang E, banyak orang merasa kosong hatinya, Pak. Karena asumsinya kesuksesan itu dilihat dari materi. Dilihat dari materi. Padahal jelas-jelas Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, orang yang paling khairun nas, manusia yang paling baik atau sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesama orang lain. Jadi apa namanya? Fokusnya adalah bukan ke hartanya, tapi kebermanfaatan kita terhadap orang lainnya, ini sebagaimana yang telah Nabi jelaskan. Tapi ini seringkali kita mengatakan atau berasumsi kenikmatan materi itu jauh di atas segalanya gitu. Kita tidak menepikan materi ya, sama sekali tidak. Tapi maksud dari kajian ini adalah kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Materi itu penting tetapi tidak segalanya. Bukan segalanya. Nah, ini saya contohkan beberapa ya, misalkan seorang pensiunan merasa cukup dengan uang pensiunan meskipun penghasilan berkurang. Jelas ya, tadinya kalau pada saat kita aktif 10 juta umpama dapat per bulan. Begitu pensiunan 5 juta saja. Alhamdulillah. Masih punya pensiunan. Karena ada orang yang tidak punya pensiunan sama sekali, Pak. Alhamdulillah kita masih punya. Kemudian yang kedua, kalau seorang pegawai bergaji pas-pasan, bagaimana sifat qanaahnya? Tidak mengambil jalan yang haram. Misalkan di kantor, aya sigana mah piharaman sih memang. Umpama tahu bahwa itu haram. Tapi tidak perasaan itu orang setiap bulan teh kurang masih gananya. Kurang. Akhirnya terpikir ngambil sampingan dari jalan yang haram. Maka orang yang qanaah itu tidak mengambil sesuatu yang haram,
meskipun secara faktanya dia pikir itu kurang. Qanaahnya adalah dia tidak mengambil jalan haram. Itu sifat qanaahnya. Sama juga kadang-kadang banyak mahasiswa atau pelajar yang ingin punya handphone baru, macam-macam, motor baru, mobil baru. Kadang-kadang kalau yang sudah kuliah, yang borjuis itu Pak, ke rumah, ke kantor, ke kampusnya itu bawa mobil, ya kan, bawa motor bagus umpama. Kayak seperti itu. Dan yang berikutnya adalah qanaah pada seorang pedagang kecil yang tetap merasa cukup dan bahagia dengan pendapatan yang mungkin terlihat kecil, sederhana, kenging arto teh 1.000, 2.000, tapi halal itu teh Pak. Halal, tidak banyak gitu, 1.000, 2.000 dikumpulkan, mungkin hanya untuk kehidupan sehari-hari saja. Yang sisana bikin meser Pajero gitu. 1.000, 2.000 dikumpulkan. Nah, sehingga kemarin kalau diceritakan teh Pak, penjual sepatu 30 tahun nabung bikin berangkat ke tanah suci. Biasa paminiat mah biasa. Tapi lama pami dino abi mah besok aya sunduk apa tuh sunduk Pak? Nah, celengan tapi tina kayu awi tina awi teh nya. Nah, dina bilik teh so kalinya. Tong eta Pak, pami koin mah masih mending Pak, moal naon. Tah begitu dilebetkeun teh anu artos kertas, begitu dibuka kurinyuh. Balong kurinyuh. Aduh. 30 tahun atau saya kurinyuh. Jadi harus koin. Nah, ini jadi pertanyaan begini. Ustaz, kalau begitu kita tidak boleh dong punya ambisi. Kalau semuanya bersyukur saja atas apa yang telah Allah berikan. Enggak, Pak. Dalam Islam ini harus dipahami bahwa ada yang disebut dengan ambisi. Ambisi juga dalam Islam itu diperbolehkan selama baik. Ini saya buat perbedaannya, perbandingannya. Definisi qanaah, sikap menerima dan ridho atas yang telah Allah berikan. Nah, ambisi baik itu semangat untuk berkembang. Kita kan ada itu Pak, manusiawi itu. Kita punya semangat berkembang, kemudian bekerja, mencapai sesuatu, achievement itu, segala sesuatu yang perlu kita capai, itu penting dalam hidup, supaya ada gairah, supaya ada kepuasan diri. Boleh dalam Islam, tidak masalah. Tetapi atas upaya yang telah kita lakukan itu, jangan menganggap bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai apa yang kita harapkan. Itu maksudnya. Jadi pada saat kita melakukan itu, selalu dalam hati kita ditanamkan, boleh jadi apa yang kita upayakan ini tidak sesuai, sehingga nanti kita lebih siap apabila gagal. Paham sampai sini Pak maksudnya? Nah. Yang kedua, kalau qanaah itu fokusnya adalah pada rasa syukur dan tenang hati Pak. Makanya sahabat Nabi dulu, kata Nabi 3 kali kan dalam sholat subuh itu, Nabi mengatakan kepada sahabat, orang itu adalah ahli surga. Padahal ada di pojokan. Ada di pojokan, pernah saya sampaikan ini. Dan kemudian para sahabat yang lain penasaran, bertamulah ke orang yang disebut Nabi ini ahli surga. Itu kan? Setelah datang, dilihat perasaan ibadahnya biasa saja. Sholat wajibnya biasa saja. Sholat sunnahnya biasa saja. Kemudian amal-amal ibadah yang lain juga biasa saja, nggak ada istimewa-istimewanya. Tapi pada saat setelah 3 hari ditanya oleh sahabat itu, aku 3 kali itu dikatakan oleh Nabi, engkau ini adalah penduduk surga, ahli surga. Kalau boleh tahu amalan apa yang membuat kamu bisa menjadi ahli surga? Apa kata beliau? Pada saat saya mau tidur, saya itu tidak pernah membenci orang lain. Saya melapangkan hati saya untuk tidak hasad, tidak dengki kepada sesama. Selesai sampai situ. Jadi begitu kita mau tidur Pak, hati kita itu dilampangkan dari masalah duniawi. Kita sekarang sudah melakukan ini, ya Allah, atas semua yang telah aku lakukan, maka aku serahkan kepadamu hasilnya. Selesai kita tidur Pak, itu lebih tenang dibandingkan itu terbawa sampai
tidur gugah deui wah ieu teh esukan kumaha dahar. Begitu Pak. Jadi kalau kita mau tidur berusaha untuk qanaah seperti ini Pak. Kalau mau tidur maka kita katakan dalam hati kita, ya Allah, apa yang telah aku usahakan hari ini maka aku serahkan kepadamu hasilnya. Sudah, kita tidur, selesai. Gitu. Kemudian yang menyebabkan nanti masalah reaksi kita terhadap kegagalan itu karena banyak yang kecewa. Maka orang yang qanaah itu karena tadi tahu nih rumusnya, maka dia tetap tenang, sabar karena tahu apa yang kita usahakan belum tentu sesuai harapan. Gitu. Dan apabila ambisi baik itu dia juga tidak stres berlebihan. Ya biasa saja lah Pak gitu. Tidak stres berlebihan sampai ada orang yang stres larinya ke minuman kan kayak kan. Wah, orang stres yang orang minum. Itu stres berlebihan menyebabkan masalah baru gitu. Dan yang terakhir adalah motivasi utama kalau orang yang qanaah itu Pak, itu ridho dengan segala apa yang Allah takdirkan. Itu saja. Dan berbalik dengan orang yang tidak ridho itu akan pasti tidak akan pernah bahagia hidupnya, tidak akan pernah. Maka kesimpulan dari pembahasan kita malam hari ini bahwa seringkali kita ini merasakan ketidakbahagiaan, perlu dievaluasi ulang terhadap apa yang menjadi tujuan kita sebetulnya. Jangan-jangan selama ini kita terlalu banyak meminta kepada Allah tetapi lupa bersyukur atas apa yang telah kita miliki saat ini, detik ini. Allah alam Pak, barangkali jika ada yang mau disampaikan, didiskusikan, dipersilahkan. Di media sosial terlihat bahwa sebagian masyarakat selalu mengasosiasikan bahwa para ustadz itu selalu qanaah, hidup dalam kesederhanaan, zuhud. Ya. Di sisi lain juga ada beberapa ustadz yang melalui kanal yang mereka miliki menampilkan gaya hidup yang kemewahan, hedon, dari kendaraan yang bagus, gaya hidup yang mewah. Kira-kira komentar Ustaz bagaimana? Ya. Setiap orang, baik itu laki-laki maupun perempuan di kalangan kaum muslimin, itu tidak pernah ada larangan untuk kaya. Itu catat dulu tuh Pak. Kita tidak ada larangan untuk memiliki harta yang banyak, tidak ada sama sekali. Yang jadi masalah adalah niatnya yang perlu diluruskan. Utsman bin Affan itu kurang kaya apa Pak? Satu waktu Utsman bin Affan ada perintah perang dari Nabi. Kata Nabi, siapa yang saat ini mau menyumbangkan untuk berperang? Datanglah Sayyidina Utsman, kemudian menyumbangkan banyak unta, banyak kuda. Total, ini saya hitung sendiri Pak. Dengan saat ini, ada emas yang beliau sumbangkan, kemudian ada onta, ada kuda. Beserta dengan perlengkapan perang segala macam. Totalnya kurang lebih 20 M. Satu waktu itu saja, belum yang lain. Belum nanti Utsman bin Affan membeli sumur. Belum yang lain, banyak itu kisah-kisahnya. Sekarang pertanyaan saya, kalaulah pada saat itu Nabi melarang untuk kaya, kira-kira Nabi bisa nggak melarang Sayyidina Utsman untuk kaya? Bisa nggak? Pada saat itu ditegur, kamu jangan terlalu kaya, bisa nggak? Bisa. Tapi Nabi membiarkan, Pak. Karena tahu Nabi, Utsman bin Affan itu hatinya tidak di situ, tidak di dunianya. Hatinya sudah terpaut dengan agama, tetapi Allah berikan kelebihan rizki kepada Utsman bin Affan sehingga membantu dalam hal kebaikan. Berarti boleh atau tidak? Selama itu membawa kepada kebaikan. Mobil mewahnya dipakai untuk berdakwah, jadi lebih nyaman umpama. Kemudian rumahnya jadi lebih nyaman untuk kemudian sehat berdakwahnya, jadi lebih semangat. Diperbolehkan, tidak ada masalah. Tapi yang bermasalahnya itu pada saat kemewahannya ini diumbar ke sana kemari, tetapi dakwahnya yang kurang. Bahkan tidak menampilkan sebagaimana yang Nabi contohkan. Posting-posting
umpama gitu ya. Banyak posting padahal ekonomi sedang begini umpama, tapi makan enak di restoran, wah segala macam. Tidak punya empati kepada orang yang melihat, itu masalah, Pak. Kalau Ustadz sudah sampai ke arah sana, masalah berarti itu. Tapi kalau itu digunakan untuk supaya beribadah kepada Allah lebih giat, beliaunya jadi lebih banyak jamaahnya, kemudian ilmunya memang luar biasa, maka tidak ada masalah sama sekali dalam Islam. Yang jelas di bulan depan barangkali ya, di bulan Zulhijjah juga itu menunjukkan bahwa harta itu penting, ya kan? Naik haji, umroh itu penting memiliki harta. Jadi poinnya adalah di tujuan memiliki hartanya apa, itu yang bermasalah. Itu Allah alam. Kalau qanaat sama tadi zuhud itu Kalau zuhud itu memilih untuk hidup sederhana, walaupun dia kaya. Contoh misalkan kisah pernah saya sampaikan Abu Zar Al-Ghifari itu, beliau sebetulnya punya kemampuan untuk kaya. Karena sahabat Nabi, kemudian pada saat itu zaman perpolitikan juga dalam kondisi tenang, kemudian kaum muslimin pada saat itu tidak ada yang miskin, Pak. Bayangkan di zamannya Umar bin Khattab itu tidak ada orang yang miskin. Makin lama orang miskin ini diangkat derajatnya. Memang ada satu waktu yang ibunya memasak batu, itu satu kondisi di mana Sayyidina Umar memang tidak tahu, Pak. Kondisinya tidak tahu. Tapi begitu Sayyidina Umar tahu, kan selesai masalah. Makanya nanti di zaman Sayyidina Umar itu dikatakan susah mencari orang miskin. Susah pada saat itu, Pak. Karena zakat dialirkan ke orang-orang yang berhak. Baitul Mal kaya raya itu, Pak. Tapi pejabatnya hidup dalam kondisi memilih untuk sederhana. Ini catatan, Pak. Pejabatnya memilih untuk hidup sederhana. Dicontohkan, pejabatnya hidup sederhana, masyarakatnya yang dimakmurkan. Ini kan kita mah kebalik sekarang. Betul nggak, Pak? Gitu. Maka zuhud itu adalah memilih hidup sederhana yang sebetulnya dia mampu untuk bermewah-mewahan. Itu zuhud. Sedangkan qanaah adalah sifat menerima apa saja yang telah Allah berikan saat ini, detik ini. Kita merasa cukup sajalah. Kalau memikirkan orang lain mau sudah ke sana, sudah kebeli apa, mulai tungtungan. Ayo begitu orang. Maka kata Nabi dalam satu hadis sahihnya, manusia itu nanti berangan-angannya sampai melewati ajalnya. Itu kan. Di garis sama Nabi ada yang mengatakan kotak, ada yang mengatakan bulat. Nabi kemudian membuat garis tengah. Inilah angan-angan yang kotak, yang bulat, kemudian angan-angan ini melewati itu. Berarti angan-angan manusia melewati umurnya. Jadi kita mah pengen 1000 tahun, ternyata cuma 60 tahun. Itu barangkali, Pak, yang bisa saya jawab. Allah alam. Ada lagi? Pak Cimekar, gimana? Pak Cimekar aman? Bangga, Pak Haji. Saya berbicara mengenai suatu ketika saya didatangi kembali oleh Haji Mustafa, seorang untuk meminjam uang. Berarti yang pertama, Pak, yang kita pahami pada upami badai nambut ke Pak Haji Ulun. Nah, itu lo pertama, anu Pak B ditangkap ya, Pak. Upami badai nambut artos ke Pak Haji Ulun. Tuh. Begini, Pak. Dalam hutang piutang itu, kalau seandainya kita enggan meminjamkan, lebih baik diperkirakan berapa yang jika dia tidak bisa bayar itu kita bisa ikhlaskan. Bisa memahami nggak, Pak? Umpama pinjam uang 1 juta, tapi dikira-kira nih beberapa kali kejadian nih dia nggak bisa bayar nih. Nah, di angka berapa yang kita bisa berikan dan bisa kita ikhlaskan? Umpama 100.000 ya sudah, saya punyanya 100.000 saja nih. 100.000 diberikan umpama. Tapi kalau nanti tidak dibayar, bisa kita ikhlaskan. Lebih baik begitu dibandingkan dipaksakan untuk
pinjamkan meskipun kita tahu bahwa itu bakalan tidak dibayar, itu lebih berbahaya. Kan yang jadi masalah bukan uangnya, pasti silaturahminya yang bermasalah itu. Padahal di hadis yang lain dijelaskan, apabila ada dua orang saudara muslim yang mendiamkan satu sama lain patongkong-tongkong gitu 3 hari berturut-turut, wah itu bahaya. Jadi yang kita jaga adalah silaturahminya. Mendingan prinsipnya adalah kita meminjamkan di angka yang kira-kira kalau tidak dibayar itu bisa diikhlaskan, diridhoi gitu. Jadi kalau prinsip Pak Haji tadi sudah betul sebetulnya, kalau itu manusia, masalahnya itu tadi diibaratkan kerbau kan. Artinya pemikirannya sudah seperti di luar nalar manusia. Tegaduh kaera kalau orang apa gitu. Tegaduh kaera. Awalam Pak Haji barangkali gitu. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Oh mana? Oh ya Pak Tony. Qanaah kaitannya dengan oh iya identik dengan kesabaran. Baik. Qanaah itu memang turunan dari sifat sabar, Pak. Turunan dari sifat sabar. Karena qanaah itu mengajarkan kita untuk sabar menerima apapun yang telah Allah berikan. Jadi turunan dari sifat sabar, qanaah itu. Karena kalau tidak sabaran, Pak, ningali aya hal-hal nu haram bagi diembat. Itu kalau tidak sabar begitu. Jadi kita merasa di rumah kurang, di luar ada yang lebih. Tapi jualan ganja, terus jualan ganja kan ageng cenah keuntungan apa? Ganja sabu umpama sesuatu nu haram, memang ageng cenah untungnya ageng. Tapi ketika kita tidak sabar bisa ke arah sana. Sekali lagi Pak Tony, bahwa yang namanya qanaah itu adalah turunan dari sifat sabar. Sabar Pak, sabar. Itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita insya Allah lanjut di minggu depan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.